Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Bastina dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia yang berjudul Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Kongsi Dagang. Hegemoni. Apa itu hegemoni? Hegemoni merupakan bentuk penguasaan terhadap kelompok-kelompok dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya apa? Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni harus turut dan taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh penguasanya. Adapun dulu penjajah Belanda atau VOC banyak menerapkan aturan barat yang sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan di Nusantara, sehingga memunculkan perang melawan hegemoni. Di antaranya yaitu pemberontakan orang-orang Tionghoa. Pada masa itu, raja beserta rakyat Mataram sangat ingin keluar dari kekuasaan VOC tersebut, tetapi mereka merasa belum bisa karena belum mempunyai kekuatan yang meyakinkan. PB2 melihat kedatangan Cina yang beranggapan bahwa hal itu merupakan kesempatan untuk melakukan niatnya itu. Dan akhirnya sang raja melakukan koalisi pada tanggal 1 Agustus 1742 di benteng POC di Kartasura diserbu oleh pasukan gabungan Cina Mataram. Komandan benteng yaitu Kapten Van Plassen berhasil ditangkap dan dihukum. Kemudian para serdadu-serdadu VOC pun yang menyerah dijadikan tawanan. Pasukan Cina Mataram berhasil memperluas serangan ke segala penjuru, di antaranya mulai dari Tegal, Slasem, sampai Gresik. Karena kewalahan menghadapi serangan-serangan tersebut, akhirnya VOC meminta bantuan dari Batavia. Berkat bantuan dari Batavia tersebut, akhirnya Laskar Cina di bawah pimpinan Sepanjang dan pasukan Mataram di bawah pimpinan Bupati Grobogan Martapura mengalami kekalahan di desa Kaligawe, Semarang. Karena Belanda berhasil memenangkan perang tersebut, akhirnya Belanda merasa di atas angin. Belanda pun memberikan ultimatum kepada Raja Kartasura tersebut, yaitu PB2, untuk memilih antara berpihak kepada Belanda atau tetap setia kepada Cina. Sang PB2 dengan terpaksa memihak kepada VOC untuk melawan Laskar Cina. Natakusumo, yaitu patih kerajaan beserta menteri-menterinya, tidak setuju dengan keputusan rajanya, hingga Natakusumo ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Sri Lanka. Para bupati beserta rakyatnya meneruskan perjuangannya untuk melawan Belanda. Hingga pada pertengahan tahun 1742 diadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Martapura, Bupati Mangunoneng, Kapitan Sepanjang, dan Panglima Laskar Cina Singse atau Tan Sinko. Mereka bersepakat mengangkat Raden Mas Garendi, cucu Amangkurat III sebagai Raja Mataram, yaitu pengganti yang tadi memihak VOC. Raja baru tersebut selanjutnya bergelar Amangkurat V dan terkenal dengan sebutan Sunan Kuning. Pasukan Sunan Kuning yang terdiri dari para bupati yang tetap memberontak pada kekuasaan VOC bersama dengan Laskar Cina akhirnya bergerak menuju Kartasura. Ibu kota Mataram jauh dalam kekuasaan mereka. PB2 menyelamatkan diri ke Ponorogo. Raden Mas Said, cucu Amangkurat IV, yang juga mengobarkan perlawanan terhadap VOC, diangkat oleh Sunan Kuning sebagai panglima perangnya. Setelah Kartasura jatuh, Sunan Kuning ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu untuk menghancurkan VOC. Api peperangan yang dahsyat berkobar di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perselisihan pun terjadi hingga akhirnya pada bulan Desember 1742, Keraton Kartasura kembali dikuasai oleh PB2 yang dibantu oleh Belanda. Sunan Kuning bersama Raden Mas Said dan Sepanjang meninggalkan keraton dan membangun pertahanan di desa Karandulawang yang terletak di sekitar Candi Prambanan. Dari tempat tersebut, pasukan gabungan Cina Mataram
melancarkan serangan gerilya ke pos-pos pertahanan Belanda. Hingga akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan Randu Lawang. Hingga akhirnya Sunan Kuning bersama Panglima Raden Mas Said dan sepanjang bergerak menuju ke arah timur bersama sisa-sisa pasukannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.